Halo sahabat Hotis, jumpa lagi di channel Hot News. Di video kali ini kita akan membahas 5 kisah tahanan eksekusi mati yang akhirnya terbukti tak bersalah. Hukum seharusnya berpihak pada keadilan, tapi pada kenyataannya, ini lebih sering menguntungkan beberapa orang dan merugikan yang lain. Keberpihakan sering menjadi penyebab pengabaian informasi dan logika yang terang-terangan mengarah pada keputusan yang salah. Seperti pada kisah-kisah berikut ini, mereka adalah orang-orang yang diberi eksekusi mati karena tuduhan kejahatan, tapi di kemudian hari terbukti tidak bersalah. Yuk simak video selengkapnya. 1. Hugh Gilt dituduh memerkosa dan membunuh seorang wanita. Pada 9 April 1996, Hugh Gilt yang berusia 18 tahun memberitahu polisi bahwa dia menemukan mayat di toilet umum di dalam pabrik tekstil di Hohhot. Mayat itu diidentifikasikan sebagai seorang wanita bermarga Yang. Wanita itu diperkosa dan dicekik sampai mati. Anehnya, polisi malah menangkap Hugh Gilt dan memaksa ia mengaku dalam waktu 48 jam. Pada saat itu, Tiongkok sedang dalam upaya anti kejahatan dan para pejabat harus menyelesaikan sejumlah kasus kejahatan. Hal ini memengaruhi cara penanganan kasus tersebut. Dia dijatuhi hukuman mati dalam waktu sebulan setelah pembunuhan dan dieksekusi oleh regu tembak pada bulan Juni tahun yang sama. 18 tahun kemudian, pada tahun 2005, Zhao Zihong mengaku telah membunuh 10 orang termasuk yang dalam bukunya The Petition of My Death. Hal ini menyebabkan Hugh Gilt dibebaskan dari tuduhan. 2. Carlos de Luna ditangkap karena mirip pembunuh. Carlos de Luna dibebaskan bersyarat ketika menyaksikan pembunuhan seorang pegawai pompa bensin wanita bernama Wanda Lopez yang dilakukan oleh kenalannya, Carlos Hernandez. Kemiripan antara de Luna dan Hernandez berkontribusi pada kasus ini. Nama depan, penampilan, dan ras Hispanik mereka yang umum, semuanya cocok. Faktor-faktor ini bermain di benak satu-satunya saksi yang mengidentifikasi de Luna, dan bukan Hernandez sebagai pembunuhnya. De Luna pun ditangkap kembali dan diadili. Lebih dari 20 tahun setelah de Luna dieksekusi, James Leibman dan timnya secara tidak sengaja memilih untuk menyelidiki kasus de Luna. Mereka menerbitkan buku laporan pada 15 Mei 2012 berjudul The Wrong Carlos, Anatomy of Wrongful Execution. Laporan ini secara komprehensif mengungkap ketidakmampuan polisi, pengakuan saksi mata yang salah, penyembunyian bukti, dan banyak ketidaksesuaian lain yang menyebabkan salah eksekusi terhadap Carlos de Luna. 3. Colin Campbell dituduh membunuh seorang gadis. Colin Campbell Ross memiliki sebuah toko tak jauh dari tempat penemuan seorang gadis telah diperkosa dan dicekik. Dengan berita tentang pembunuh berdarah dingin yang mengudara, polisi dengan cepat mengawasi Colin. Sehelai rambut merah dan sehelai rambut pirang ditemukan dari rumahnya, dan pemeriksa mengatakan itu dari kulit kepala yang sama. Seorang pelacur dan peramal bersaksi bahwa Colin telah mengaku kepada mereka. Saksi lain memberikan kesaksian yang sama, dan dia memiliki sejarah melakukan sumpah palsu, sebuah fakta yang diacuhkan pengadilan. Para saksi Colin sendiri, yang akan bersaksi bahwa Colin ada di tokonya ketika insiden itu terjadi, tidak pernah ditanyai. Pada 1993, peneliti Kevin Morgan tertarik dengan kasus Colin dan pada tahun 1995, ia berhasil memeriksa ulang rambutnya menggunakan teknologi terkini. 3 tahun kemudian pada tahun 1998, sebuah tes oleh Institut Kedokteran Forensik Victoria mengkonfirmasi kecurigaan tersebut, rambut tersebut bukan dari kulit kepala korban Alma Tirske. Pada 8 Mei 2008,
Colin Campbell Ross menjadi satu-satunya orang yang dieksekusi secara hukum yang diampuni dalam sejarah Australia sejak tanggal tersebut. 4. Cameron Todd dituduh membunuh anak-anaknya. Pada 17 Februari 2004, Cameron Todd Willingham yang berusia 36 tahun dieksekusi atas pembunuhan ketiga putrinya, anak kembar berusia 1 tahun yakni Cameron Marie Willingham dan Carmen Diane Willingham, serta Amber Louise Kuykendall yang berusia 2 tahun. Sang ayah menolak mengaku bersalah dengan imbalan hukuman yang lebih ringan. Dia dihukum karena sengaja menyalakan api dengan niat membunuh putrinya. Motif yang dikemukakan adalah bahwa anak-anak itu tidak diinginkan dan Willingham ingin menyingkirkan mereka. Para saksi yang sebelumnya berbicara tentang upaya ayah yang putus asa untuk menyelamatkan anak-anak mengubah narasi mereka setelah polisi menyarankan bahwa dia mungkin pelakunya. Mereka sekarang bersaksi bahwa Willingham tenang bak seperti seorang psikopat. Bukti krusial yang ditumpuk terhadapnya adalah tanda arang seperti genangan air di lantai yang terbakar. Ilmu pengetahuan saat itu menunjukkan penggunaan akselerator cairan menyimpulkan bahwa kebakaran itu disengaja dilakukan oleh seseorang. Namun pada tanggal 23 Juli 2010, sebuah panel dari Komisi Ilmu Forensik Texas mengakui bahwa penyelidik pembakaran saat itu menggunakan ilmu pengetahuan yang cacat untuk membuktikan bahwa kebakaran itu disengaja padahal sebenarnya itu tidak disengaja. 5. Timothy Evans dituduh membunuh istrinya. Timothy Evans dan Beryl Susanna Thorley sedang berjuang secara finansial dan memutuskan untuk menggugurkan anak kedua mereka. Saat itu, mereka memiliki seorang bayi perempuan bernama Geraldine. John Christie, tetangga bawah mereka, menawarkan untuk membantu mereka dan melakukan aborsi. Namun, pada 8 November 1949, Christie, yang ternyata merupakan seorang pembunuh berantai dan telah membunuh beberapa wanita, mencekik Beryl dan Geraldine sampai mati. Ketika Evans kembali dari pekerjaan, John Christie memberitahunya bahwa istrinya meninggal karena aborsi yang gagal dan membuat alasan putrinya akan dirawat oleh pasangan dari East Acton. Dia menyarankan agar Evans meninggalkan London untuk sementara waktu, dikarenakan Evans memiliki masalah finansial. Dia menyetujui saran dari Christie si pembunuh berantai itu. Tetapi pada tanggal 30 November 1949, Timothy Evans mengaku kepada polisi di Merthyr Tydfil di Wales bahwa dia telah membunuh istrinya secara tidak sengaja dan mengatakan mayatnya dibuang ke saluran pembuangan di luar kediaman mereka dulu. Saat polisi mencari mayat Beryl sesuai apa yang dikatakan Evans, polisi malah tidak menemukan mayat di saluran pembuangan. Mereka menanyai kembali Evans, kali ini dia mengatakan yang sebenarnya. Setelah pencarian menyeluruh di kediamannya dulu, polisi menemukan mayat Beryl dan Geraldine di rumah cuci. Atas pengakuan pertama Evans, dia pun dinyatakan memberikan keterangan palsu dan ditambahnya kesaksian dari Christie yang mengatakan bahwa pasangan itu sering bertengkar. Evans pun dinyatakan bersalah oleh juri dan dijatuhi hukuman mati. Dia digantung pada 9 Maret 1950. 3 tahun kemudian, sisa-sisa kerangka beberapa wanita ditemukan di kediaman John Christie. Hal ini menimbulkan keraguan serius tentang keyakinan Evans. Pada akhirnya Christie mengaku membunuh Beryl dan anaknya dan dia dieksekusi pada 15 Juli 1953. Nah, itulah 5 kisah tahanan eksekusi mati yang akhirnya terbukti tak bersalah. Komen di bawah ya, video apa yang kita akan bahas selanjutnya.